Kayaknya sih kalau masalah jamu ini ya mungkin maaf ya, ini para botol lama atau senior udah maaf, mohon maaf nih para sesepuh yang udah sepuh-sepuh pasti sering gunain ini, termasuk yaitu 3 macam itu pasti. Jadi ya saya pun masih belajar yang ngikutin dari botol lama itu, tapi alhamdulillah ya di kondisi ayam ya stamina alhamdulillah bagus. Panas kan kita, nah ayam tuh pasti tambah agresif, tapi mungkin Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Mbak Eko ya. Kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah resep jamu ayam. Banyak penonton yang sering bertanya masalah ini. Mungkin saya akan bertanya langsung sama yang faknya ini. Fak ayam Mas Yudi JPF ini. Pertanyaan yang sering dilontarkan di kolom komentar itu adalah ini Mas, ini pertanyaannya Mas ya. Resep jamu itu apa saja Mas? nah kalau untuk masalah resep kan kita setiap orang atau setiap botoh atau setiap peternak itu kan berbeda-beda ya mas ya. Jadi pasti mempunyai resep tersendiri, tapi bagi saya pribadi yang sering saya pakai untuk ayam perdana atau ayam saya masuk tren lah, pasti saya gunain untuk resep gitu. Jadi kayak kunyit atau gula merah atau kencur itu pasti saya pakai, tapi 3 kali sehari. Itu tidak ada efek sampingnya ya sama sekali ya, Kalau berarti? efek samping sih insya Allah nggak, karena itu kan dari akar-akaran. Beda karena kalau kita pakai obat-obat instan, tapi itu semua tergantung ya pemakaian. Kalau sekarang kan mungkin musimnya musim jamu ya, jamu langsung instan ya. Ya Tapi Mas Yudi ini makanya masih ini manual aja. manual ini ya. Ini ada lagi pertanyaan lagi Mas dari Saistia. Setahu saya kunyit itu membantu nafsu makan. Masa kunyit bisa membuat tulang kuat Mas? Nah mungkin mau maaf kalau untuk mas siapa tadi namanya, Mas Zai Setia. ya mungkin atau dari saya salah perkataan ya, mungkin saya mohon maaf karena ya saya juga bukan dokter lah, intinya maaf ya. Jadi saya kurang paham tentang ilmu tentang masalah kayak gitu. Jadi kalau namanya kunyit emang untuk menambah nafsu makan, tapi mungkin saya juga dikasih resep dulu para botoh lama itu kunyit juga menambah daya tulang itu biar nggak terlalu apa ya namanya itu ya, loyo gitu. Karena kita selain pemakaian kita main dimakankan atau dilolokan, itu kunyit juga sebenarnya bagus untuk tulang luar. Tulang luar itu contoh apa? Parung parung atas itu kan sering pecah kalau kita sering sparring ya. Kalau pas muda atau tulangnya sering rapuh itu kan pasti sering pecah atasnya atau kelupas. Nah pasti kebanyakan orang itu kalau warna parungnya atau agak kekuningan pasti ya itu berbeda orang juga. Kadang ada yang dipoles untuk biar tambah kuat gitu, terus kakinya juga dipolesin kunyit gitu, selain itu dimakan. Nah, jadi intinya bukan untuk menambah tulang kuat, itu bukannya sebenarnya sama untuk menambah nafsu makan dan menambah tulang itu biar kuat, intinya biar nggak terlalu loyo gitu kunyit itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang sering ditanyakan ya oleh semua penonton. Itu biasanya nih, memberikan jamu itu berapa hari sekali ya Mas? Nah itu kalau pribadi saya itu tergantung
ayam kalau udah siap rawat, dalam arti siap rawat tuh ayam sudah mulai mental, sudah mulai full, terus umur pun sudah dalam arti kata sudah beranjak dewasa gitu lah, itu ya udah siap di separing. Itu ayam wajib dikasih jamu atau topping atau stamina. Nah, kalau jamu saya atau topping dari saya yang video sebelumnya itu paling saya pemakaiannya 3 hari sekali atau enggak 2 hari sekali. Tapi saya pilih ke madu. Madu itu boleh 3 hari sekali, tapi habis pemakaian madu selang 1 minggu baru nggak pakai madu, nggak apa-apa. Intinya jangan terlalu berlebihan tentang madu. Itu aja sih. Karena si Pora beda-beda ya dah. Mungkin teman-teman udah jelas ya. Ini yang pernah nyoba resep ini ada akunnya Jemblem ya. Dia udah pernah nyoba, mungkin udah punya mempraktekkan. Terus tapi mohon maaf ya, itu kalau untuk jamu itu untuk menambah stamina ya. Ya. Nah, staminanya dari tadinya 60% jadi mungkin bisa 90%. Nah, kualitas itunya ya ayamnya. nanti Berarti kualitas itu tergantung ayam-ayamnya itu ya. iya. Ya, jadi jamu itu cuma kita Support gitu. Cuma support aja. Tapi kan kalau ayamnya emang sudah jelek, kemungkinan ya maksimalnya seperti itu gitu kan. Maksimalnya cuma seperti itu. Jadi kalau ayamnya itu udah bibitannya bagus, kemungkinan dikasih jamu itu ya makin bagus. Ya, staminanya malah tambah bagus lah, nambahnya itu. Ini ada pertanyaan nih Mas dari Firmansyah Maulana dari Kerawang ya. Kalau ditambah asam Jawa kira-kira bagus tidak Mas itu? Nah, kalau untuk asam Jawa ya kalau menurut saya pribadi itu bagus juga, karena asam Jawa itu sebenarnya hampir sama kayak gula merah. Jadi untuk memperpanjang napas tuh lebih bagus gitu loh. Jadi kayak pasti ada, maaf ya teman-teman atau para yang lain senior mungkin pasti ada yang memakai asam Jawa. Kalau ayam sebelum mau besok paginya ayam mau dituan, pasti malamnya pakai asam Jawa plus gula merah atau gula aren gitu. Bagus kok pakai asam Jawa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Rizka Amalia. Jamu dikasihkan kalau mau top bagaimana itu Mas? Nah, kalau untuk jamu itu kan sebenarnya jamu untuk ayam sudah mulai dirawat. Dalam arti kata ayam sudah mulai dirawat tuh ayam umur sudah dewasa, satu, kedua mental pun ayam sudah full. Dalam arti full tuh udah nggak nolak sama yang lain gitu. Jadi ayam untuk maaf ya kan pasti siapkan 1 bulan. Nah, dalam 20 hari itu kita wajib untuk kasih support terus stamina ayam, dari mandi atau jemur, terus malamnya 3 hari atau sorenya 3 hari sekali kita pakai doping jamu itu. Nah, itu untuk menambah stamina ayam. Jadi ayam itu udah terbiasa dengan jamu-jamu itu sebelum 4 hari atau 3 hari ayam itu diturunkan. Itu aja sih pribadi saya. Itu ya dari Mas Yudi ya pribadinya. Tiap ini orang kan beda-beda ya. Iya benar. Kalau pengen nyoba ya silahkan itu. Ini ada pertanyaan lagi dari TNA. Om, kalau buat umur 6 bulan boleh nggak resep jamu itu? Nah, kalau untuk buat 6 bulan itu tergantung dari ayamnya ya Mas. Ayam itu kadang 6 bulan ada yang sudah punya mental,
dan ada ayam yang masih mentalnya kurang. Nah, kalau kita udah siap dengan ayam, kondisi ayam itu kan lihat dari posisi bulu. Kalau bulunya masih merbung, kita lebih baik pakai untuk gula merah aja. Kalau gula merah itu asumsinya sore hari terus per hari boleh. Jadi manfaat gula merah itu benar-benar banyak ya teman-teman. Semua orang pasti memakai, nah, Semua termasuk orang saya. ya pasti pakai itu. Iya. Terus ini ada yang protes apa-apa ini ya, dari RT Jauh 568. Om kalau pegang ayam jangan dijepit gitu ya. Nah, ini protesnya ya. Ya kami minta maaf ya mungkin ya. Ya mungkin saya minta maaf. Mungkin karena kemarin saya habis pulang kerja terus pakai celana ya buru-buru, termasuk ayam pun lagi agak liar dipegang, jadi ya mohon maaf lah kalau saya pantat atau bulu belakang saya taruh bawah, kan memang harusnya kan bulu saya harus sikap ke atas gitu, saya capit ya. Intinya terima kasih sudah dikritik kayak gitu, jadi kan saya tambah belajar dan belajar lagi gitu. Oke, terus ini ada yang kritik lagi nih, ada protes nih dari Hasan Wawan. Mustahil ayam 7 bulan ada jalurnya. Nah, kalau untuk ayam 7 bulan ada jalurnya, semua ayam, yaitu secara saya sering dulu dan sampai sekarang sering ternak ayam ya. Kalau untuk 7 bulan ada jalurnya, pasti kadang ayam itu ada seukuran jagung pipil lah, pasti ada. Kadang ada yang lebih dari jagung pipil. Nah, itu tergantung dari apa ya namanya ya, gen apalah ini udah keturunannya itu. Jadi kadang ada, yang penting jagung pipil, seukuran jagung pipil pasti ada. Jadi tiap ayam itu saya rasa ya pertumbuhan jalur itu beda-beda. Ya, kadang ada yang nggak keluar, ada yang keluar ada. Itu contoh ada di kandang box, ada kok ayam umur sekian 5 bulan jalannya sudah mulai nongol sedikit jalurnya. Jadi tergantung gennya ya teman-teman ya. Terus ini pertanyaan dari Joko Hai. Bang, kalau 3 hari sekali itu rutin walaupun ayam tidak apa-apa bang? Kalau untuk jamu, kalau ayam tidak atau apa ya, kalau menurut saya sih jamu itu kan untuk stamina ya. Kayak contoh manusia juga, manusia kan masih butuh jamu, paling enggak ya jamu-jamu atau beras kencur atau kunir asam. Nah, ya langkah baiknya kalau kita waktu senggang atau luang ya kasih aja ke ayam, toh itu juga nggak terlalu mengeluarkan uang banyak. Karena apa, itu ya ayam-ayam kita juga, paling itu ya kita harus merawat kesehatan ayam. Karena cuaca kadang kan nggak mesti, kadang ada pancaroba, terus katanya untuk di wilayah sana katanya ada musim maratan. Nah itu yang bahaya, paling tidak kita menjaga ternakan kita. Mungkin kalau bagi saya ya, jamu itu kan jamu tradisional. Kemungkinan besar kalau kita minumkan pun sebenarnya sih nggak apa-apa. Mungkin efek sampingnya ya mungkin nggak ada sih, kan tradisional. Kecuali kalau jamu-jamu sehat lah itu. Kalau jamu-jamu itu obat-obatan itu saya nggak tahu lah itulah. Nah itu ya dari Joko Hai. Sekarang dari Yatik dari Banyuwangi. Katanya dia cuma gini ya, podo jamune bos, berarti jamu ini emang sudah global ya sebenarnya. Kayaknya sih kalau masalah jamu ini ya mungkin maaf ya, ini para botol lama atau senior udah mohon maaf nih para sesepuh yang udah sepuh-sepuh pasti sering gunain ini, termasuk yaitu 3 macam itu pasti. Jadi ya saya pun masih belajar yang ngikutin dari botol lama itu, tapi alhamdulillah
ya di kondisi ayam ya stamina alhamdulillah bagus. Itu sih. Berarti sama ya, bagi ini Yati, akunnya Yati ini sama nih, jamunya sama seperti jamu kita. Dari ini ada pertanyaan nih dari Wayan Darmawan. Bang, kok besar-besar gitu kunyit sama kencurnya Bang? Apa Ya. tidak ini ya? Maksudnya apa tidak masuk ke ayam apa gini gitu? Ya. Itu sebenarnya sih nggak besar ya kalau menurut kita lah, mungkin setelunjuk jari, tapi kan kita main geprek. Nah, satu telunjuk jari itu kita geprek jadi paling tidak 2. Nah, itu kita lolokan atau kita makan ya, tergantung selera orang ya. Kalau pengennya ngelolohin, tapi kalau pengennya main di blender terus Dicampur. dijemur jadiin satu terus jemur biar kering ya nggak apa-apa. Sebenarnya sih sama kalau menurut saya sih. Yang penting habis kasih itu tak lupa kita kasih air minum, intinya biar cepet turun dan cepet dicerna bersamaan. Berarti intinya itu tidak masalah ya. Yang penting masih besarnya itu tidak terlalu besar, benar-benar besar. Kalau benar-benar besar mungkin nggak bisa masuk itu. Intinya sih nggak masalah ya. Ini ada saran, sekedar saran nih dari akunnya Sorry ya, maaf masalah batuk. Oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ini lagi sakit mungkin Mas Yudi, JPN-nya lagi sakit tuh. Minta doanya aja biar cepat sembuh ya teman-teman ya. Amin. Ini ada saran nih dari Mas Anggi Permono dari Tanah Sumatera ya. Sarannya dia cuma gini, ayam pagi dan sore setelah makan diberi keong Mas 2 biji. Ukuran keong minim sebesar jempol kaki. Lihat hasilnya setelah 1 minggu, belum banyak yang tahu. Mudah, simpel, merah merona, berani dengan jamu dan jamu belut. Terima kasih ini. Nah, Untuk keong gimana nih Mas? kalau untuk masalah keong saya juga sih bagus ya, karena itu kan sama-sama hewan ya. Keong itu sebenarnya hampir sama kayak belut gitu. Tapi kalaupun kita pemakan belut kan, ayam itu cepat membara itu kan, panas kan kita. Nah, ayam itu pasti tambah agresif. Tapi mungkin alangkah baiknya, maaf ya Mas ya, yang dari mana itu, Sumatera atau Dari Sulawesi? Sumatera, Tanah Sumatera ini, Mas Anggi Permono. Kalau saya takutnya apa, nggak rawan di bulu atau karena kan itu terlalu keseringan. Teman kan pagi sore kasih keong terus kan, ayam takutnya malah tambah apa ya namanya, agresif gitu loh. Karena kan tuh hewan otomatis panas di badan gitu loh, kayak belut gitu. Kita pun sebenarnya kayak kita kalau untuk belut, tapi kan saya hanya ngasih yang stamina aja. Kalau belut itu pun saya menggunakan belut itu paling tidak seminggu sekali, itu pun ya sekecil sedikit lah, 1 telunjuk jari segini untuk ayam. Jadi nggak keseringan enggak. Tapi untuk masalah keong Ya mungkin bagus kalau menurut saya. menurut Mas Yudi ini bagus, tapi karena sama-sama hewan. terus terang kan kita belum pernah mencoba. Mungkin sarannya juga bolehlah untuk teman-teman kalau pengen nyoba ya silahkan. Kemungkinan kalau Mas Yudi tadi kan ngomong hewan itu panas ya Mas ya. Ya. Jadinya panas gini-gini. Tambah agresif. Mungkin juga bagus. Ya kalau bisa diusahakan sih, atau sore sekali, sekali lah dalam makan sore hari, atau pagi hari sekali. Jadi nggak usah 2 kali lah dalam sehari, karena kan itu terlalu nanti akan ke dampak ke bulu atau ke ayam, jadi terlalu agresif lah. Karena namanya ayam itu kalau sering makan itu takutnya malah kemana-mana, dalam arti kemana itu nakal gitu loh.
Kalau ke bulu tuh maksudnya gimana? Bulunya brodol apa Nah, itu kan panas. panas? Panasnya bisa bulu cepat rusak gitu. Oke, kalau gitu ya teman-teman. Terima kasih ya telah memberi saran-sarannya di kolom komentar di resep jamu ayam sebelum berlaga ya. Ini semuanya sudah saya jawab. Dan terima kasih atas supportnya bagi teman-teman. Sama-sama satu hobi ya. Salam satu hobi juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channelnya Mbak Eko ya. Oke, terima kasih.